A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin. Pemilik Hari Pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi amarona an nusliha ma'isyatana linailir ridha wassa'ata wa nakuma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi bihaqqi tuqatih, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan kita sekalian yang hadir ini senantiasa dimuliakan, dirahmati, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi wa syukrulillah, puji dan syukur tiada pernah lupa, tiada pernah henti. Kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada pernah lupa dan tiada pernah berhenti melimpahkan nikmat-Nya kepada kita. Pada kesempatan siang yang membahagiakan kita ini, kita masih diberi nikmat umur, nikmat sehat, nikmat rizki,
hidayah, inayah, tetapnya iman dan Islam. Allah mengingatkan kita, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang ada pada diri kalian, itu semua asalnya adalah dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian berkeinginan hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan mungkin dapat menghitungnya. Yang dengan nikmat itu kita dapat bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini, pada majelis yang mulia ini, liiqamati sholatil jum'ati fi jama'atin, di dalam rangka kita menegakkan ibadah sholat Jum'ah secara berjamaah, melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita. Kehadiran kita pada majelis sholat Jum'ah ini semata digerakkan oleh hati nurani kita, karena keimanan dan ketakwaan kita, dan itulah yang menjadi tanda dari orang yang beriman dan bertakwa. Maka kita berharap mudah-mudahan ibadah kita ini diterima, mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam demikian pula tiada pernah lupa kita sanjungkan, semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi tuntunan, yang menjadi panutan, yang menjadi teladan kita, yang apabila kita mengikuti teladan-teladan itu, pasti kita akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia hatta akhirah, di dunia ini sampai di akhirat nanti. Nikmat yang telah kita terima, marilah kita syukuri, karena bersyukur juga merupakan salah satu akhlakul karimah, karakter mulia dari orang yang beriman. Sekaligus bersyukur merupakan wasilah, merupakan media, merupakan jalan dan penyebab bagi turunnya nikmat Allah yang lebih banyak lagi kepada kita. Karena Allah telah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jikalau kalian bersyukur, pasti akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian semuanya. Mensyukuri nikmat Allah adalah memanfaatkan semua nikmat pemberian Allah dengan baik, dengan benar, pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi umur, diberi kehidupan oleh Allah, kita diberi kesehatan, kita diberi rizki, kita diberikan lingkungan tempat tinggal kita, di masyarakat kita, di keluarga kita, ada keluarga kita, ada orang tua kita, ada istri kita dan anak-anak kita. Semua itu adalah rizki dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang bisa memanfaatkan semua nikmat yang diberikan Allah litaqarruban ilallah, untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersyukur adalah orang yang bisa memanfaatkan umur dan kesehatannya litaqarruban ilallah, agar lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena umur dan kesehatan bisa juga menjauhkan kita dari Allah. Tetapi orang yang bersyukur mensikapinya, umur dan kesehatan dimanfaatkan litaqarruban ilallah, untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Orang yang diberi harta oleh Allah, diberikan nikmat kelebihan uang, fasilitas-fasilitas hidup diberikan kepadanya, apakah itu bisa menjauhkannya dari Allah? Bisa. Dan kemungkinan besar hal itu terjadi, karena kenikmatan dunia berpotensi menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagi orang yang beriman, sekaligus dia bersyukur, maka harta dan fasilitas yang dimilikinya akan dimanfaatkan semaksimal mungkin litaqarruban ilallah,
untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang bersyukur pada puncaknya adalah orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syukurnya itu diwujudkan dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman pada Al-Quran surat Ali Imran tadi, ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Kita dipesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, bukan sekedar penampilan kita saja, bukan hanya pencitraan kita saja. Orang sekarang bilang bukan sekedar gimmick saja, tetapi takwa yang sebenarnya takwa yang ada di dalam hati kita, kemudian terekspresi di dalam ucapan kita, teraplikasi di dalam perbuatan-perbuatan kita. Kita diingatkan oleh Allah agar kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena Allah menginginkan kita benar, menginginkan kita selamat, menginginkan kita berada di jalan yang benar. Bukankah kita selalu berdoa, ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang memang benar ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jalan itulah yang akan kita ikuti, jalan itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia ini sampai di akhirat nanti. Agar kita tetap berada di jalan yang lurus, syiratal mustaqim, yang selalu kita mohonkan kepada Allah, maka diperlukan konsistensi kita. Kita harus konsisten. Konsisten itu punya niat untuk berada di jalan yang lurus. Karena kalau enggak punya niat, pasti kita cenderungnya kepada jalan yang tidak lurus. Karena jalan yang tidak lurus itu lebih enak, lebih menarik, lebih menyenangkan bagi kita untuk mengerjakannya. Tetapi jalan yang lurus itu diperlukan konsistensi kita, maka diperlukan komitmen kita untuk selalu berada di jalan yang lurus, berada di jalan yang benar. Maka setiap kali kita membaca ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah kepada jalan yang lurus, maka setiap kali kita membacanya, usahakan benar-benar kita masukkan ke dalam hati kita bahwa kita memang kepingin, kita memang niat berada di jalan yang lurus itu, supaya kita selamat dunia akhirat. Dan kenyataan membuktikan bahwa kita kalau berada di jalan yang lurus, berada di jalan agama Islam, pasti ketemunya serba baik. Orang lain menilai kalau kita agamis dan benar-benar kita itu melaksanakan ajaran agama kita, maka akan menghadirkan apresiasi dan kesejukan bagi orang lain. Sekalipun bukan itu yang kita harapkan. Kita sama sekali tidak mengharapkan apresiasi dari orang lain, tetapi buah dari orang yang beriman dan bertakwa akan terpancar di dalam ekspresinya, karena ucapan yang keluar dari orang yang bertakwa adalah ucapan-ucapan yang baik, ucapan yang benar, ucapan yang jujur, ucapan yang sejuk, ucapan yang tidak mendatangkan kemadharatan dan kemaksiatan. Maka
berada di jalan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, pasti akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Maka Allah juga mengingatkan kita dengan tema yang sama agar kita menjaga keimanan kita dan ketakwaan kita. Pada surat Al-Maidah ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Kita diingatkan lagi oleh Allah agar orang-orang yang beriman ini sudah beriman, masih diingatkan oleh Allah untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, sudah beriman tetapi diingatkan lagi oleh Allah agar keimanannya itu kemudian ditindaklanjutinya dengan ketakwaan. Karena keimanan tanpa dilanjuti dengan ketakwaan, maka artinya tidak ada komitmen untuk taat kepada Allah. Karena takwa itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman dan bertakwa. Hanya orang yang beriman dan bertakwa yang dia akan konsisten pada jalan yang lurus yang selalu dimohonkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengingatkan kita, wabtaghu ilaihil wasilata, dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Karena banyak jalan di dunia ini yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu di dalam keseharian kita, manakah jalan yang mendekatkan kita kepada Allah, dan manakah jalan yang menjauhkan kita dari Allah. Manakah komunitas yang mendekatkan diri kita kepada Allah, dan manakah komunitas yang menjauhkan kita dari Allah. Kita sudah diberi oleh Allah hati nurani, intuisi yang bisa mendeteksi mana itu amalan yang baik yang mendekatkan kita kepada Allah, dan mana itu amaliyah yang menjauhkan kita dari Allah. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah pada jalannya. Jahada, bersungguh-sungguh. Kalau kita sudah beriman, kemudian kita bertakwa, kemudian ikhtiar kita adalah mencari jalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, kita berada pada komunitas yang mendekatkan diri kita kepada Allah, maka selanjutnya adalah kita berjihad, kita bersungguh-sungguh, benar-benar kita niat untuk konsisten pada jalan yang pada jalan kebaikan yang memang kita inginkan. La'allakum tuflihun, supaya kamu mendapatkan keberuntungan pada jalan keimanan dan ketakwaan. Kemudian kita konsisten pada jalan itu, maka itulah yang akan menguntungkan kita di dunia ini sampai di akhirat nanti. Tidak ada yang bisa membantah dan memungkiri orang-orang yang hidup pada jalan agama, orang-orang yang agamis, orang-orang yang mempunyai religiusitas yang tinggi. Tidak bisa dipungkiri oleh semua orang bahwa orang itu pasti akan terpancar aura kebaikan dari dirinya. Rumah tangganya juga memancarkan kebaikan. Keberkahan Allah akan turun kepadanya. Anak-anaknya juga akan diliputi dengan kebaikan. Maka mudah-mudahan kita semua konsisten pada jalan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wa hafidhu ayyuhal hadirun ala ta'ati bi huduril jumu'i wal jamaah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fasau ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa'lamu ayyuhal hadirun annallaha ta'ala shalla ala nabiyhi qatima wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ikhwananal muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwananal muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwananal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansurhum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.